atau alam semesta berakar kuat dalam tradisi linguistik Arab yang berasal dari kata ilmu atau pengetahuan dan alamat atau pertanda. Hubungan etimologis ini menunjukkan bahwa alam semesta bukan sekadar materi fisik, melainkan media pengetahuan mendalam yang berfungsi sebagai petunjuk menuju keberadaan penciptanya. Mempelajari alam semesta berarti membaca tanda-tanda keagungan Allah yang tertulis dalam realitas. Alam semesta adalah segalanya. Ia mencakup seluruh ruang angkasa dan semua materi serta energi yang terkandung di dalamnya. Ia bahkan mencakup waktu itu sendiri, dan tentu saja ia mencakup dirimu. The term alam or universe is deeply rooted in Arabic linguistic tradition, derived from the words ilmu knowledge and alamat sight. This etymological connection indicates that the universe is not merely physical matter, but rather a profound medium of knowledge that serves as a guide to the existence of its creator. Studying the universe means reading the signs of Allah's greatness inscribed in reality. The universe is everything. It encompasses all of space and all the matter and energy contained within it. It even encompasses time itself, and of course, it encompasses you. Alam semesta. Bumi dan bulan adalah bagian dari alam semesta. Begitu pula planet-planet lain dan puluhan bulan yang mengorbitnya. Bersama dengan asteroid dan komet, planet-planet mengorbit matahari. Matahari adalah salah satu dari ratusan miliar bintang di galaksi Bima Sakti, dan sebagian besar bintang tersebut memiliki planetnya sendiri yang dikenal sebagai planet X-planet. The Milky Way galaxy is just one of billion of galaxies in the observable universe. All of them, including our own, are thought to have supermassive black holes at their center. All the stars in all the galaxy and everything else that astronomers can even observe are part of the universe. Simple but the universe is everything. Teori-teori terbentuknya alam semesta. Yang pertama yaitu teori dentuman besar atau teori Big Bang. Ahli yang pertama kali mencetuskan atau menemukan teori ini adalah Alexander Fridman pada tahun 1922. Dalam perkembangannya, teori ini dikembangkan oleh astronom dari Amerika Serikat yaitu Edwin Hubble. Menurut Hubble, pada awalnya bintang-bintang itu berkumpul di satu titik massa yang dikenal dengan volume nol. Namun, pada suatu waktu, volume itu meledak dan mengembang. Setelah terjadi ledakan dahsyat di volume nol, maka semua galaksi dan bintang-bintang mengalami pergeseran cahaya bintang-bintang yang mendekati spektrum merah. Dengan kata lain, pergeseran yang terjadi akibat ledakan dahsyat mengakibatkan bintang-bintang menjauhi bumi dan perlahan-lahan saling menjauh satu sama lain. Namun, teori ini mendapatkan penolakan dari salah satu ahli yaitu Sir Fred Hoyle. Penolakan terhadap teori ini terjadi pada pertengahan abad ke-20 saat Hoyle mencetuskan teori keadaan tetap. Ada teori keadaan tetap atau steady state theory. Fred Hoyle, Thomas Cole, dan Hermann Bondi adalah 3 orang ahli autofisika yang menemukan teori keadaan tetap. Jika teori dentuman besar menyatakan bahwa alam semesta itu bergerak atau selalu berubah dinamis, lain halnya dengan teori keadaan tetap menyatakan bahwa alam semesta itu bersifat tetap atau tidak berubah, statis. Ketika alam semesta mengembang, maka akan ada materi-materi baru yang muncul. Nah, materi-materi ini akan muncul dalam jumlah yang sesuai agar alam semesta dalam keadaan stabil. Setelah itu materi-materi itu akan muncul, maka setelah materi-materi itu muncul, maka galaksi-galaksi baru akan terbentuk dan alam semesta seperti tidak ada perubahan. Yang ketiga yaitu teori mengembang dan memampat or the oscillating theory. Isi dari teori ini adalah ada suatu siklus yang terjadi di alam semesta.
Setiap satu siklus akan mengalami masa ekspansi atau mengembang dan satu masa kontraksi atau memampat. Setiap satu siklus membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 30 miliar tahun. Dalam teori ini, ekspansi tersebut terjadi karena adanya reaksi inti hidrogen yang pada akhirnya akan membangun unsur-unsur lain yang lebih kompleks. Cara kerja teori ini ialah ketika proses ekspansi berjalan, maka galaksi-galaksi dan bintang-bintang akan terbentuk. Setelah mengalami ekspansi, kemudian galaksi-galaksi dan bintang-bintang itu akan memampat yang dibarengi keluarnya cahaya panas yang sangat tinggi. Kemudian yang keempat yaitu teori alam semesta kuantum. Pada tahun 1966, teori alam semesta kuantum diciptakan oleh William Lane Craig. Dalam teori ini, alam semesta dinyatakan sudah ada dari awal dan akan terus ada sepanjang masa. Teori ini juga menyatakan bahwa alam semesta tidak memiliki ruang hampa. Dengan kata lain, di dalam alam semesta hanya ada partikel-partikel subatomik. Yang terakhir yaitu teori berlayun. Para ahli mengemukakan bahwa gerak galaksi dan bintang yang saling menjauh. Setelah menjauh, galaksi dan bintang itu akan menunjukkan gerakan yang semakin melambat dan berhenti hingga mengkerut akibat gaya gravitasi. Setelah itu, materi itu akan memadat dan meledak. Semua proses yang terjadi tidak menyebabkan materi-materi rusak atau tercipta, tetapi materi-materi itu hanya berubah tatanan. Galaksi Bima Sakti. Dalam bahasa Inggris, galaksi Bima Sakti disebut dengan Milky Way. Istilah ini diambil dari bahasa Yunani Galaxias dan bahasa Latin Via Lactea, yang artinya adalah susu. Rumah bagi tata surya adalah galaksi Bima Sakti, karena di dalam galaksi Bima Sakti terdapat matahari dan planet bumi. Bentuk dari galaksi ini ialah spiral dengan diameter sekitar 100.000 tahun cahaya. Tetangga terdekat dari galaksi ini memiliki jarak 150.000 tahun cahaya yang berada di belahan langit selatan, dan nama galaksi itu yaitu galaksi Magellan. Galaksi Ursa Major. Jarak galaksi Ursa Major dengan galaksi Bima Sakti sekitar 10.000 juta tahun cahaya. Galaksi ini berbentuk elips-elips dan memiliki ruang yang besar. Posisi atau letak dari galaksi ini berada di langit belahan utara, dan galaksi ini sangat bermanfaat bagi nelayan karena bisa memberikan patokan pada kapal saat berlayar di malam hari. Bintang Dubhe merupakan bintang yang paling terang di galaksi Ursa Major. Galaksi Andromeda. Galaksi Andromeda mempunyai nama lain yaitu Mesir 31, M31 atau NGC 224. Saat malam hari cerah, galaksi ini bisa dilihat dengan mata telanjang atau tanpa alat bantu untuk melihatnya. Jika dilihat, maka galaksi akan tampak seperti kabut tipis di langit utara. Bentuk dari galaksi ini adalah spiral. Galaksi ini memiliki isi sekitar 1 triliun bintang yang bergerak mendekati galaksi Bima Sakti dengan kecepatan 300 km per detik. Galaksi Black Eye. Sebutan atau nama lain dari galaksi Black Eye yaitu Putri Tidur. Bagi beberapa astronot, galaksi ini bisa dilihat menggunakan teleskop dengan ukuran kecil. Ada saluran spektakuler berwarna gelap di dalam galaksi Black Eye. Saluran itu dapat menghisap debu dari depan inti galaksi. Bentuk-bentuk galaksi. Yang pertama ada galaksi dengan bentuk elips. Bentuk dari galaksi elips seperti bundar sampai bola pepat, sedangkan struktur galaksi jenis elips jika dilihat bentuknya tidak begitu jelas. Hal yang terkandung dalam galaksi jenis elips adalah materi antar bintang dan anggotanya terdiri dari bintang-bintang tua. Contoh galaksi jenis elips yaitu galaksi M87 dan galaksi Messier 5. Yang kedua ada galaksi dengan bentuk spiral. Galaksi dengan bentuk spiral adalah jenis galaksi yang paling sering didengar oleh banyak orang. Keindahan yang ada pada galaksi jenis spiral sangatlah luar biasa.
Galaksi tipe spiral mempunyai beberapa bagian, yaitu halo, yaitu bagian lengan galaksi, dan bulge, yaitu bagian pusat galaksi yang menonjol. Anggota yang dimiliki dari galaksi spiral hanyalah bintang-bintang muda dan tua. Contoh dari galaksi bentuk spiral yaitu Bima Sakti dan Andromeda. Yang ketiga ada galaksi dengan bentuk tidak beraturan. Galaksi dengan bentuk tidak beraturan memiliki banyak materi antar bintang yang terdiri dari gas dan debu. Anggota dari galaksi dengan bentuk tidak beraturan sama seperti galaksi spiral yang anggotanya berupa bintang-bintang tua dan muda. Contohnya yaitu awan Magellan besar dan awan Magellan kecil. Hakikat kehalifaan manusia. Di dalam luasnya alam semesta, manusia memegang posisi mulia sebagai khalifah atau pengelola. Berbeda dengan makhluk lain, manusia dianugerahi akal dan kesadaran spiritual untuk bertindak sebagai wakil Tuhan di bumi. Peran ini bukanlah lisensi untuk mendominasi, melainkan mandat berat untuk mengelola sumber daya dunia dengan keadilan, kebijaksanaan, dan integritas moral.